Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafidel Fieri di sini akan membawakan materi mengenai pemodelan sistem untuk mata kuliah Teknik Pemodelan dan Simulasi. Oke, yang pertama adalah pengertian model. Model adalah pemodelan adalah tahapan dalam membuat model dari suatu sistem yang nyata. Oke, bahasa yang disepakati dalam pemodelan itu bahasa alamiah, seperti bahasa kita sehari-hari, bahasa gambar, bahasa simbol, bahasa matematika, atau bahasa komputer. Nah, intinya dari model itu adalah contoh representasi yang berdasarkan dari dunia nyata. Contohnya adalah kita seperti membuat model dari mobil, jadi kita sudah punya mobil asli, lalu kita buat miniaturnya atau sebuah model yang berukuran lebih kecil dari mobil tersebut. Itu adalah salah satu contoh model. Oke, lalu ada tujuan studi dari pemodelan. Tujuan dari kita melakukan pemodelan itu untuk menentukan informasi, yaitu variabel dan parameter, yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang unik. Nah, jadi kalau kita sudah punya beberapa variabel dan parameter, contoh kalau kita ingin membuat mobil, kita pasti akan membutuhkan seperti bentuk model mobilnya itu sendiri, bentuk mobilnya, lebar panjang bannya, lalu kecepatan mobilnya itu. Nah, sehingga tidak ada sehingga model-model tersebut itu selalu berbeda dan tidak atau unik gitu ya. Lalu satu sistem dapat mempunyai berbagai macam model, tergantung dari sudut pandang pembuat modelnya. Nah, sebaliknya, suatu model dapat diaplikasikan ke berbagai sistem jika sistem tersebut memiliki perilaku yang sama. Oke. Lalu ada hubungan antara model dan sistem nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada gambar yang merepresentasikan mengenai hubungan model dan kehidupan kita. Contohnya adalah kita mulai dari sistem nyata kita atau realitas kita. Kita menganalisis menganalisis sistem kita sendiri atau kita menganalisis realita kita. Contohnya adalah kita menganalisis bagaimana suatu benda itu jatuh karena gaya gravitasi, gitu kan? Makanya kita tahu kalau kita hitung, kita analisis sistem tersebut, kita akan mendapatkan suatu konsep, yaitu konsep gravitasi misalnya. Nah, kita tahu di konsep gravitasi tersebut, besarnya percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, lalu kita bisa membuat model komputer dari konsep yang sudah kita buat tersebut. Contoh, kalau kita bisa memprogramkan tadi gravitasi tersebut ya, kita tahu kalau setelah kita hitung dari dunia nyata, bahwa percepatannya itu 10 meter per second kuadrat, kita buat model komputernya, kita buat simulasi, gitu. Nah, di dalam program tersebut, kita bisa membuat simulasi seperti bumi, lalu di atasnya kita bisa taruh suatu objek. Nah, nanti objek tersebut jatuh ke bumi dengan kecepatan sekian gitu kan, akibat adanya gravitasi. Nah, itu juga contoh pemodelan gitu ya. Kita mensimulasikan dunia nyata kita atau dunia bumi ini ke dalam bentuk program komputer kayak gitu. Itu adalah maksud dari hubungan model dan sistem nyata kita sehari-hari. Oke, sekarang ada jenis-jenis model. Yang ketiga, di sini model ada 6 jenis ya. Yang pertama adalah model skala, yaitu model yang dibuat biasanya dengan memperkecil ukuran aslinya. Contohnya itu ada model mobil, terus ada model motor, model pesawat terbang. Jadi model-model dari yang benda asli, contoh kalau model mobil, kita punya mobil asli, kita buat miniaturnya atau ukuran yang lebih kecil. Kayak gitu. Itu model skala. Lalu ada model vektorial, adalah model yang dibuat dengan menggambar rancangan yang sebenarnya belum ada. Contohnya tuh desainer menggambar model baju. Nah, gitu. Lalu contoh lain adalah arsitek menggambar model bangunan yang ingin dia buat. Jadi kan kita nggak, kalau desainer bikin model baju, berarti model baju sebelumnya itu tidak ada, belum pernah ada di dunia nyata. Nah, desainer itu menggambarkan model baju tersebut. Dia berkreativitas gitu, punya kreativitas untuk menggambar model baju yang sekiranya belum ada. Itu disebut dengan model vektorial, dari yang asalnya tidak ada. Lalu berikutnya ada model verbal, adalah model yang penjelasannya dengan kata-kata. Oke, contohnya adalah proses inflasi. Nah, proses inflasi itu kalau menurut model verbal itu kita harus menjelaskannya dengan kata-kata. Jadi kalau kita sudah buat kata-kata semua atau lengkap dengan dari proses inflasi, itu disebut dengan model verbal.
Nah, kemudian dari model verbal ini, setelah kita buat kata-katanya, kita bisa membuat diagram skematisnya. Nah, diagram skematis itu masuknya ke dalam model skematis. Nah, berikutnya ini model skematis. Model skematis itu merupakan model yang menggambarkan unsur-unsur sistem dalam bentuk skema. Nah, model contohnya itu ada DFD, lalu ada diagram blok, konteks diagram, flowchart, dan berbagai macam diagram-diagram lain. Jadi ada banyak ya contoh dari model skematis kalau yang kalian tahu mungkin. Lalu ada model simbolik berikutnya adalah model dalam bentuk persamaan matematika. Contohnya itu seperti ada persamaan diferensial, persamaan aljabar, persamaan kuadrat, persamaan polinomial, dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam model yang menggunakan matematika di dalam model tersebut. Intinya seperti itu ya. Berikutnya ada model komputer, adalah model dalam bentuk program komputer. Nah, ini ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Contohnya yang bisa ditulis dengan bahasa C++, bahasa C, Python, Java, Ruby, C#, Golang, dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan-tahapan dalam pengembangan model. Nah, yang pertama itu adalah memahami sistem yang disimulasikan, yaitu pengembang sistem itu perlu meminta bantuan ahli pakar dalam bidang sistem yang bersangkutan. Jadi tahapan pertamanya yang harus dilakukan untuk membuat model adalah kita harus tahu dulu nih di sistem kita ini, di sistem dunia nyata itu kayak gimana. Kita bisa nanyain cara kerja sistem dunia nyata kita ke yang ke ahli. Contoh kalau kita mau bikin tadi ya gravitasi di bumi, kita tanya ke ahli fisika gimana sih cara gravitasi itu bekerja seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa mengembangkan model matematika tersebut dari sistem. Nah, model matematika ini bisa dalam bentuk persamaan aljabar, lalu persamaan polinomial atau persamaan lain-lain gitu ya. Itu harus, dan persamaan-persamaan ini itu harus disesuaikan dengan sistem. Contoh kalau kita bikin kayak tadi ya, sistem simulasi tentang bumi, simulasi bumi gitu ya. Kita mau bikin gravitasi di bumi itu kayak gimana dalam model matematikanya, kan kita tahu kalau gravitasi itu geraknya adalah ke arah inti bumi dengan percepatan 10 meter per second kuadrat dari permukaan bumi. Ya, kita tahu itu. Nah, terus kalau gimana bentuk matematikanya? Bentuk umumnya itu kayak gimana? Nah, bentuk umumnya kalian bisa ditulis dengan seperti F besar atau gaya gravitasi. Itu sama dengan konstanta gravitasi atau G besar dikali dengan massa bumi dikali dengan massa benda per jarak antara benda dan inti bumi dikuadratkan. Itu adalah contoh dari model matematika yang sudah kita pelajari sebenarnya di SMA ya. SMA IPA itu sudah dipelajari gitu. Itu adalah contoh matematikanya dari sistem dunia nyata. Nah, kalau kita sudah tahu model matematikanya, kita bisa mengembangkan model matematika tersebut untuk simulasi. Ya, model matematika ini perlu disederhanakan dengan menggunakan penyederhanaan model. Jadi kalau kita punya banyak sekali model matematika yang kita punya gitu ya. Nah, kita bisa menyederhanakan jadi kita bisa memilih yang mana kan yang penting-penting gitu ya. Model matematika mana yang sekiranya penting untuk program kita. Lalu setelah kita punya semua model-model yang penting itu, sudah punya matematikanya, rumus-rumusnya udah lengkap semua, kita bisa membuat model komputer. Proses ini kita mulai bisa dengan membuat flowchart. Awal-awal ya, kita bisa membuat flowchart dari tahapan ketiga itu ya, dari tahapan model matematika kita buat flowchartnya, lalu kita implementasikan flowchart tersebut jadi sebuah program atau software yang dapat digunakan ya. Nah, kalian bisa membuat program atau software ini tadi ya pakai bahasa yang sebelumnya sudah jelaskan, bisa pakai bahasa C++, bahasa C, lalu bahasa Ruby, Python, dan sebagainya. Ya, berikutnya adalah menguji, memverifikasi, dan memvalidasi keluaran simulasi. Jadi kalau kita sudah membuat model komputernya, kita harus mengetes model komputer tersebut. Apakah output yang diberikan model komputer kita, itu benar, itu sesuai dengan dunia nyata. Kita harus menguji tersebut, kita harus memverifikasi dan validasi outputnya ya. Jadi kalau misalnya outputnya salah, berarti kita ada kesalahan di antara mungkin programnya salah, atau mungkin model matematika kita salah, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah benar nih, outputnya udah sesuai, kita bisa masuk ke tahap berikutnya lagi, yaitu mengeksekusi simulasi untuk tujuan yang tertentu atau tujuan yang lain.
Nah, tujuan simulasi itu adalah mempelajari perilaku sistem, pelatihan, dan hiburan permainan. Oke, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya simulasi tadi ya, contoh gravitasi bumi, kita bisa mengaplikasikan program tadi atau persamaan-persamaan tadi ke yang lainnya. Contoh, kalau kita di gravitasi bumi, kita bisa implementasikan konsep tersebut, kita bisa implementasikan model tersebut ke dalam model contoh tata surya. Nah, jadi kita implementasikan gimana cara tata surya itu bergerak. Itu kan jadi lebih kompleks lagi kan, jadi lebih jauh lebih kompleks daripada yang cuma sekedar bumi doang. Nah itu contoh kayak gitu. Tapi kan, nah kalau di tata surya kan kita pakai konsep sama ya. Ada gravitasi juga, ada benda yang keliling gitu, tetap sama. Gitu. Ini ada contoh berikutnya, itu adalah gambar proses tahapan dalam pemodelan dan simulasi sistem. Nah yang pertama kan tadi seperti yang sudah kita jelaskan, yang pertama kita harus merumuskan persoalan dan kita harus merencanakan studi tersebut. Jadi kita harus pikirin gimana di dunia nyata itu apa aja masalahnya, kita mau bikin apa, kita mau memodelin apa, kita analisa terus di dunia nyata kita tersebut ya. Berikutnya kan kita harus kumpulin dan definisikan model. Kita kumpulin data, semua tuh data-datanya. Contoh kalau kita melakukan tadi gravitasi bumi, kita harus eksperimen. Kita kumpulin data, kalau kita lepas dari ketinggian 10 meter, dia jatuhnya butuh berapa detik untuk mencapai tanah. Lalu kita naikin ketinggiannya dalam berapa meter, itu harus berapa detik mencapai tanah. Itu kan kita ngumpulin data kan. Nah, sekaligus kita mendefinisikan model gravitasi itu seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu kita akan berikutnya menanyakan, apakah model konsep yang kita buat itu sudah valid? Apakah gravitasi yang kita buat atau kumpulkan itu udah benar ya? Jadi kita udah bikin modelnya, udah bikin hitungannya. Nah, kita cek tuh apakah hitungannya, rumus matematikanya tuh udah benar nggak? Udah benar belum nih sama dunia kita? Kalau udah benar, berarti kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Kalau enggak, kita balik ke awal. Nah, kalau sudah benar tadi, kalau sudah selesai semua, kita akan menyusun program simulasi komputer dan memverifikasikannya. Jadi kita bikin program komputernya, lalu kalau udah kita jadi program komputernya, kita harus menguji program simulasi komputer yang kita buat. Nah, kita uji apakah model program tersebut valid atau sesuai dengan kenyataan kita, dengan realitas. Nah, kalau iya, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu rancang data eksperimen. Ya, kita rancang data eksperimennya, kita eksekusi program simulasi komputer, dan kita analisa data keluarannya. Nah, jadi kalau kita sudah selesai itu program kita yang kita buat sudah benar, sudah sesuai dengan yang kita mau, berarti kita bisa menggunakan program tersebut untuk menghitung apa yang kita inginkan. Jadi kita punya untuk menghitung berapa ya kira-kira waktu yang dibutuhkan dari bulan yang dijatuhkan barangnya ke bumi gitu kan. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu. Nah kan kita nggak bisa melakukan eksperimen tersebut di dunia tanpa butuh roket gitu kan. Kita bisa melakukan dengan pemodelan seperti ini contohnya. Kayak gitu. Nah, kita udah analisis data keluarnya, kita tahu outputnya berapa, kita bisa dokumentasikan data tersebut, lalu kita sajikan dan menggunakan hasil tersebut sebagai penelitian. Jadi kita sajikan bisa berdasarkan angka-angka atau bisa berdasarkan chart, gambar gitu ya. Bebas. Oke, ini berikutnya adalah gambar atau langkah-langkah pengembangan model menurut si Togar Simatupang. Nah, menurut dia, langkah awal itu adalah kita dari sistem nyata itu mempunyai masalah. Gitu ya. Nah, masalah itu bisa dijelaskan dengan teori, prinsip, hukum, konsep, asumsi, postulat, pengamatan, dan lingkup observasi. Jadi kalau kita dengan masalah tersebut kan, kita di dunia nyata nih kita tahu kenapa sih apel jatuh dari pohon gitu kan misalnya. Nah kita bisa bikin suatu teori, mungkin ada sesuatu atau apa gitu, suatu hal yang bisa menarik apel tersebut ke tanah. Kita punya asumsi seperti itu. Nah berikutnya kan kita akan harus menguji apakah asumsi yang kita buat itu benar gitu ya. Itu adalah tujuannya. Tujuannya itu kayak gitu. Oke, nah berikutnya setelah kita tahu tujuannya, kita bisa membuat model konsepnya. Nah, di model konsep ini kita punya karakteristik atau kita mengkarakterisasikan sistem kita itu apa aja. Nah, contohnya itu kita mendefinisikan variabel sistem, lalu kita menghubungkan relasi antar variabelnya. Contoh variabel yang satu dengan variabel yang lain itu hubungannya seperti apa? Misalnya adakah hubungan antara
kecepatan benda tersebut jatuh dengan berat bendanya, kira-kira kayak gitu ya. Lalu ada berikutnya ada sifat deterministik dan stokastik, dan apakah statis ataukah dinamis. Nah, kalau kita sudah membuat model konsep tersebut, kita dapat memformulasikan modelnya. Seperti mendefinisikan variabel simboliknya apa aja, merealisasikan fungsi, aksioma, model formal, verifikasi model, analisis model, solusi model, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah, kita bisa melakukan parameterisasi. Nah, dari model yang kita buat, kita bisa menentukan nih, kira-kira parameter apa aja yang menentukan, contoh tadi ya, gravitasi tadi ya misalnya. Nah, ternyata model apa yang menentukan kecepatan gravitasi itu adalah hanya massa bumi saja, gitu. Massa benda kita itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan benda tersebut jatuh. Nah, makanya kalau ada benda batu yang berukuran kecil dengan batu yang berukuran jauh lebih besar, ketika dijatuhkan dalam jarak yang sama ya, itu akan menyentuh tanah pada saat yang sama juga. Jadi bareng-bareng mereka berdua itu nyetornya. Artinya, itu memang tidak terpengaruh oleh massa benda, hanya dipengaruhi oleh massa bumi. Kayak gitu. Kita sudah melakukan parameterisasi, kita sudah tahu apa aja yang menyebabkan benda tersebut terpengaruh gravitasi kan. Kita bisa validasi model, apakah parameter-parameter kita yang kita bikin itu benar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pikir sudah benar, sudah valid, nah kita bisa implementasikan model yang kita buat untuk dipakai di yang lain-lain gitu. Itu menurut Tolga Simatupang. Kita next. Oke, di sini ada contoh berikutnya adalah contoh dengan sistem speedometer. Oke, kayak di kanan ya. Sistem speedometer itu kan sistem yang mengubah kecepatan rotasi roda menjadi suatu angka gitu ya. Kita bisa tahu kecepatan motor itu berapa berdasarkan kecepatan rotasi dari rodanya. Itu adalah konsep dari speedometer. Oke, yang pertama tahapannya, yang pertama itu memahami cara kerja sistem. Kita mesti tahu dulu gimana sih apa yang akan kita buat, sistem apa sih yang ingin kita buat gitu. Nah, di sistem yang ingin kita buat itu kan kita ingin merubah gimana caranya merubah kecepatan kecepatan rotasi suatu roda itu menjadi sebuah angka atau keluaran theta itu. Tetanya apa? Tetanya itu adalah sudut, misalnya di sini nih, sudut antara 0 dengan jarum sini. Misalnya kalau 20 angkanya, ketika anak panah menunjukkan angka 20, berarti sudutnya itu adalah antara sudut theta atau 0 ke 20. Ini kan ada sudut nih di sebelah sini harusnya. Itu adalah tetanya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan model matematika sistem berupa persamaan aljabar dengan variabel TPSS waktu yang kontinu. Nah, kalau dari contohnya kita memberikan masukan input yang berupa omega. Omega itu merupakan kecepatan sudut roda ya. Omega itu kan kecepatan sudut. Dengan satuan waktu, nah, kita punya fungsi atau rumus K per ini tau kali S per 1. Nah, ini akan mengeluarkan output yang berupa theta. Theta itu yang tadi ya. Dan tetanya juga satuannya waktu juga. Nah, di langkah ketiga adalah mengembangkan model matematika simulasi berupa persamaan aljabar dengan variabel Z waktu yang diskrit. Oke, dari yang tadi waktunya continue atau continue itu bisa koma-komanya infinite ya, menuju waktu yang variabelnya diskrit. Nah, kenapa diskrit? Tujuan dari diskrit ini agar dapat diimplementasikan ke program, karena program itu kalau komputer kita tahu bahwa mereka itu hanya mengoperasikan angka yang diskrit. Kalau ada angka yang koma-komaan panjang, dia akan berubah angka tersebut gimana caranya menjadi tetap diskrit, karena komputer itu bekerja hanya menggunakan 2 digit, 1 atau 0, nggak bisa lebih dari itu. Jadi karena dia hanya punya 2, 1 atau 0 itu, dia harus gimana caranya merubah itu menjadi diskrit gitu. Oke, tahapan yang keempat, setelah kita punya formulanya, kita tahu rumus-rumusnya, maka kita bisa membuat programnya. Yang pertama itu kita harus buat flowchart-nya dulu ya. Flowchart gimana cara program kita berjalan. Nah, contohnya di sini kita punya flowchart dari mulai dulu ya, dari lingkaran mulai
kita bisa mendeklarasi nilai n sama dengan 0, lalu kita bisa masuk ke ada persamaan berikutnya, yaitu kita bisa melakukan persamaan menentukan omega dari n-nya, lalu setelah itu kita bisa menghitung theta-nya dari omega yang sudah kita dapat. Berikutnya kita bisa melakukan cetak nilai-nilai yang kita dapat tadi, dan lain sebagainya sampai selesai. Gitu. Nah, kalau kita sudah membuat flowchart ya, kita bisa langsung bikin program aslinya. Nah, itu tadi ya, bisa ditulis dengan bahasa tertentu, bisa menggunakan Python yang sebenarnya lebih mudah untuk hitung-hitungan, atau kita bisa menggunakan bahasa C agar lebih mudah, biar bisa digunakan di mana-mana gitu, lebih banyak. Bisa menggunakan di mana-mana. Nah, kalau kita sudah punya programnya, nah kita harus menguji tadi ya, kita harus menguji program tersebut. Caranya adalah gimana? Kita harus membandingkan hasil simulasi kita dengan hasil realitanya. Contohnya, kita punya di sini ada iterasi pertama, simulasinya itu 0, realitanya 0. Maka ini masih sesuai ya, 0 sama 0 itu kan masih sama. Berarti errornya tidak ada. Error itu 0. Nah, lalu pada iterasi pertama, simulasinya itu menunjukkan angka 0,76 atau 776. Nah, sedangkan realitanya itu adalah 0,6. Nah, itu kan beda ya. Bedanya juga ya sedikit sih, 0,1 sekitarnya 0,17. Maka errornya ya juga segitu, 0,176. Jadi error itu adalah nilai dari realitas dikurangi simulasi. Nah, nomor 2, simulasinya itu 0,95 dan realitasnya adalah 0,84. Nah, kita kurang hasilnya itu maka kita mendapatkan error 0,110. Nah, pada iterasi ketiga ternyata iterasinya semakin sedikit nih, semakin kecil, yaitu 0,054. Artinya, semakin kecil nilai errornya, itu artinya program kita tuh sudah makin baik atau makin bagus gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita mengeksekusi simulasi. Modul simulasi sistem speedometer dapat digabung diintegrasi dengan modul lain, membentuk suatu sistem simulasi yang lebih besar seperti simulasi kendaraan. Seperti itu. Nah, kalau kita punya tadi ya, kita kan udah bikin nih, speedometer kita udah berjalan dengan baik, sudah benar. Nah, kita bisa menggabungkan speedometer tersebut dengan alat-alat yang lain. Contoh, kita bisa menggabungkan speedometer tersebut dengan sistem rem. Nah, jadi kita bisa kalau setiap kali mobil yang ngerem atau motor yang ngerem, maka speedometernya bisa turun. Kayak gitu, bisa angkanya semakin turun di speedometernya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah pendekatan analogi fisika. Yang kelima. Pada pemodelan sistem fisika, model sistem diperoleh dengan cara menerapkan sifat-sifat fisika. Oke, dengan menerapkan sifat fisika, maka dapat dimodelkan dengan nyata atau realitas, seperti gerak mobil, gerak pesawat terbang, gerak kereta api, gerak kapal laut, model tenaga listrik, model proses pabrik, dan lain sebagainya. Ya, intinya kalau kita menggunakan analogi fisika, itu kemungkinan besar adalah simulasi yang kita punya itu akurat. Contoh kayak tadi ya, kita ingin memodelkan gimana gravitasi bumi itu kan terhadap benda-benda di sekitarnya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan fisika yang benar, dengan nilai konstanta yang benar, rumusnya juga benar, maka ya insya Allah model yang kita buat, program yang kita punya, yang kita buat, itu pasti sesuai dengan realitanya, sesuai dengan fisika aslinya. Seperti itu. Karena yang model analogi fisika itu sudah dibuktikan oleh para fisikawan kan. Sudah benar itu, udah valid. Kalau model tersebut itu, rumus-rumus tersebut itu sudah dibuktikan sudah benar. Oke, berikutnya adalah beberapa sifat fisika seperti fisika mekanika, fisika listrik, magnet, fisika fluida, termofisika, memperlihatkan formulasi yang analogi atau kemiripan. Oke, contohnya apa? Contohnya itu seperti konsep fisika listrik dan konsep fisika magnet. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu listrik sama magnet itu sama aja, mirip-mirip, itu sebenarnya benar sama. Contoh, kalau kita punya magnet itu kita bisa menghasilkan listrik, gitu kan? Nah, lalu kalau kita punya listrik, ternyata listrik tersebut, listrik yang mengalir itu menghasilkan medan magnet. Nah, kan? Berarti itu sebenarnya dua hal yang sama, cuma berbeda sifat seperti mata koin. Mata koin itu
Sebenarnya itu koin yang sama, hanya berbeda matanya antara kepala atau ekor gitu kan. Contohnya seperti itu. Di sini ada model mekanika translasi. Secara umum, ada 3 elemen dasar penyusun dari model mekanika translasi, yaitu ada massa, ada pegas, dan ada peredam. Di sini ada keterangannya kalau pergeseran X itu maksudnya dalam meter, artinya perpindahan gitu ya. Perpindahan itu pokoknya dalam meter aja satuannya. Kecepatan simbolnya V itu satuannya meter per second. Nah kalau massa kilogram, kalau gaya simbolnya itu adalah F, satuannya Newton atau N. Serta pegas itu Newton per meter, koefisien viscosity itu adalah N per M per S. Oke. Kita langsung masuk ke contoh sini aja ya. Contohnya apa tuh kayak gimana? Di sini kita punya elemen massa ya. Elemen massa itu kalau massa tersebut bergerak atau berpindah tempat, otomatis dia punya kecepatan dong. Nah, dia punya kecepatan, dia punya energi kinetik. Di situ dia punya, kalau di sini nih kita tulis energi atau daya P sini. Kita tahu bahwa energi kinetiknya itu besarnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini rumus setengah mv kuadrat itu didapetin dari ini, dari integral ini. Jadi integral ini kalau kalian hitung menghasilkan ini, gitu ya. Nah, ini merupakan yang disebut dengan elemen massa atau elemen seperti benda-benda pada umumnya. Kita mendorong kursi, nah kursi itu merupakan elemen massa, gitu. Lalu berikutnya ada elemen pegas. Elemen pegas itu seperti per atau karet, gitu contohnya. Itu merupakan elemen pegas. Jadi kalau kita tarik karetnya, dia mempunyai energi potensial pegas, yaitu setengah kx kuadrat. Nah, energi potensial ini berfungsi adalah untuk berfungsi sebagai potensi agar karet tersebut atau pegas tersebut itu kembali atau bergerak ke posisi awal. Contoh nih, kalau kita tarik karet ya, kita lepas terusnya, kan karet itu bakal balik ke posisi awal gitu ya. Itu udah pasti gitu. Kalau kalian udah nyoba punya karet di rumah, kalian tarik terus kalian lepas, pasti balik ke awal. Kayak gitu. Itu merupakan yang disebut dengan elemen pegas. Nah, rumusnya itu sama tadi dapatnya dari yang rumus tadi ini setengah kx kuadrat dapat dari sini sama yang di atas. Lalu elemen peredam itu maksudnya seperti rem gitu ya. Di situ ada rumusnya juga P9B V kuadrat dan sebagainya. Oke, kita next. Berikutnya adalah model mekanika rotasi. Nah, model fisika mekanika rotasi tersusun dari 3 elemen dasar, yaitu inersia rotasi, pegas rotasi, dan peredam rotasi. Nah, intinya model mekanika rotasi ini adalah model yang sama seperti translasi. Bedanya ya ini adalah bedanya rotasi gitu ya, bedanya muter. Jadi rumus-rumusnya rada mirip sebenarnya dengan yang tadi. Contohnya adalah elemen inersia. Elemen inersia itu benda biasa yang berputar. Contohnya misalnya roda berputar, roda benda biasa. Dia berputar, punya yang namanya elemen inersia. Oke, besar dari energi kinetik inersianya itu setengah I omega kuadrat. Nah, ini J sebenarnya bisa J bisa I ya. Ini merupakan massa inersianya atau besar konstanta inersianya dia. Kayak gitu. Nah, lalu ada omega kuadrat. Omega kuadrat itu merupakan kecepatan sudutnya. Jadi kalau tadi Eka yang translasi itu kan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, kalau ini kecepatan sudut kuadrat. Nah, I-nya tadi merupakan massa dia atau massa inersianya. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Nah, energi elemen pegas torsi juga sebenarnya mirip sama yang tadi, elemen pegas biasa. Tuh, lihat rumusnya adalah setengah K theta kuadrat, mirip juga kan. Nah, ini juga elemen peredam rotasi, sama mirip juga P sama dengan B dikali omega kuadrat. Mirip semua sebenarnya. Karena memang ini sebenarnya satu koin yang sama, cuma beda mata koinnya doang ya. Sebenarnya satu koin yang sama intinya. Oke, berikutnya adalah model fisika listrik dan magnet. Model fisika listrik dan magnet itu diperoleh dengan menerapkan hukum dasar listrik dan kemagnetan. Oke,
Oke, di sini ada keterangan muatan listrik Q itu dalam satuan kolom, arus listrik I dalam ampere, tegangan listrik dalam volt, resisten atau resistansi itu ya, itu dalam ohm dengan simbol R, konduktan itu G dalam mol. Di sini ada elemen fisikanya, itu ada elemen kapasitor yang bisa alat yang digunakan untuk menyimpan listrik itu disebut kapasitor ya. Kita punya rumusnya itu adalah rumus energinya itu setengah kali CE kuadrat. Lalu untuk elemen induktor rumusnya adalah setengah kali Li kuadrat. Oke, ngomong-ngomong ini C itu konstanta kapasitornya ya. Jadi kalian punya kapasitor itu ada konstantanya pasti. Kemampuan dia atau kemampuan dia untuk menyimpan listrik gitu ya. Nah, kalau induktor juga sama, cuma namanya di sini diganti jadi L. Itu merupakan konstanta juga sama. Nah, di sini juga resistor, dia rumusnya adalah P sama dengan P itu daya ya. P sama dengan R itu adalah resistornya itu sendiri, yang satuannya ohm, dikali I atau arus listrik. I kuadrat maksudnya. Oke, tadi I listrik itu satuannya ampere ya, arus listrik. Kayak gitu, dan ini adalah lagi rumusnya dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya rumusnya. Di sini ada juga macam-macam model fisika lain, ada model fisika fluida, ada model fisika termofisika. Nah, intinya sama. Sebenarnya kalau kalian menggunakan model fisika tersebut di model yang kalian punya, insya Allah maka hasilnya akurat dengan realitas yang ada. Intinya seperti itu. Contohnya di sini ada model sistem fluida. Kita ingin membuat model menggunakan sistem fluida. Contohnya dengan gambar kayak di bawah sini ya. Jadi kita punya dua tangki. Ini tangki pertama yang lebih gede, tangki kedua lebih kecil. Nah, tangki pertama juga tingginya lebih panjang gitu ya. Tangki kedua lebih sedikit. Nah, karena ada dua tangki ini, kita otomatis mempunyai dua buah debit air yang nilainya berbeda. Di mana nilai debit air yang kedua atau di sini nih yang Q2 itu akan lebih deras atau lebih banyak, lebih besar dibanding yang pertama. Kenapa? Karena debit yang kedua itu merupakan hasil dari debit ya dari tang pertama ditambah dengan tang kedua, sedangkan yang debit pertama ini itu hanya berasal dari tangki pertama saja, bukan dari yang ini. Kayak gitu. Jadi kita mau coba bikin model kayak gini. Gimana caranya? Oke. Di sini caranya itu misalkan Q itu perubahan deviasi laju dari aliran air ya, atau debit air maksudnya. Dimana di sini kita deklarasi juga P atau P itu tekanan air gitu ya. Besarnya adalah rho GH. Perubahan itu merupakan perubahan kecil head dari tangki 1 dari nilai keadaan tunaknya atau awal. Di sini ada P2 itu berarti yang kedua ya, setelah tangki 2. Perubahannya itu dari tangki 2 dari keadaan awal. Kayak gitu, lalu ada Q1 dan Q2, satu debitnya, Q2 debitnya sama intinya. Nah, untuk menghitung kira-kira berapa besarnya itu kan kita susah ya untuk menghitung dari kita punya bikin model gitu dari realitas terus kita hitung langsung gitu bakal jauh lebih susah dibandingkan dengan kita punya contoh dengan model lain. Nah, kita bisa merepresentasikan model tadi membentuk menjadi model lebih ke model listrik kayak gini ya. Contohnya kita punya model fluida tadi kita rubah ke model listrik dengan besaran yang sama. Jadi kita punya kapasitor ini, kita punya resistor di sini. Jadi kalau kita kapasitor 1 dengan resistor 1, hasil di output setelah resistor 1 itu bakalan ya sekiranya sama dengan model sebelumnya. Kalau lagi-lagi kalau besar C1 dan R1 itu sesuai dengan tangkinya ya. Jadi kalau misalnya lo sesuai besar-besar C1, R1 dengan yang sebelumnya, dengan tinggi tangkinya dan lain sebagainya, itu ya kira-kira sama. Karena mirip-mirip rumusnya. Gitu. Tuh, jadi dikarenakan kesamaan topologi, maka lebih enak dibuat adalah bentuk rangkaian listrik. Jadi kita bisa lebih mudah kira-kira tuh kita bisa hitung arus listrik pada saat dia melewati R2 kan. Nah, itu berapa besar arusnya. Itu kita bisa lebih mudah untuk menghitungnya.
kayak gitu. Jadi triknya adalah kalau kita punya model yang tadi ribet, terus kita mau hitung gimana besar angka-angkanya, kita bisa menggunakan model listrik kayak tadi ya. Berikutnya adalah contoh model sistem panas. Ini kalau kalian lihat, ini merupakan alat untuk menghasilkan panas ya, berubah energi listrik menjadi energi panas gitu. Jadi kita punya input tegangan masukan yang berupa E, nah itu dirubah untuk mengendalikan suhu RF dari cairan dalam wadah. Jadi intinya ini ada wadah, kita mau panasin menggunakan tegangan E di sini ya. Untuk mengurangi kompleksitas persoalan, kita akan mendefinisikan atau menyederhanakan dengan konsep-konsep tertentu. Contohnya adalah cairan yang digunakan di tangki itu diam atau dia nggak kemana-mana gitu ya. Airnya itu segitu-gitu aja. Lalu tangkinya terisolasi sempurna, artinya misalnya tangkinya itu tertutup rapat, tidak ada pertukaran udara yang masuk, sehingga tidak ada kalor yang terbuang sia-sia. Kayak gitu. Jadi kita untuk menghitung ini kita anggap aja dulu semuanya itu dalam ruangan yang agar mudah dihitung. Jadi kita punya ruangan yang terkontrol. Kayak gitu. Nah, dari model panas kayak tadi, kita bisa hitung atau kita bisa merubah model tadi jadi bentuk model yang lebih mudah untuk dihitung. Contohnya model listrik kayak gini ya, sama kayak tadi. Nah, di sini dia punya topologi yang sama yang tadi sebenarnya. Sehingga kita bisa hitung rumus-rumusnya dan kita bisa tahu nilai akhirnya itu kayak gimana. Seperti itu. Jadi sama aja sama yang awal tadi untuk sistem panas. Oke, di sini juga sama. Ini hanya lanjutannya saja. Oke, yang keenam adalah pendekatan identifikasi dan estimasi model. Nah, pada pendekatan identifikasi dan estimasi model, pada sistem yang kompleks atau rumit seperti sistem fisika mekanika non-linear, lalu sistem fisika nuklir atau kuantum, dan lain-lain, pemodelan itu akan sangat sulit atau tidak bisa dilakukan dengan prinsip analogi. Jadi kalau kita punya model kuantum gitu kan, kita mau simulasiin gimana cara atom-atom tersebut berpisah. Contoh kita bisa nembakin suatu atom hidrogen ke atom uranium 200 berapa. Itu kan kita nggak bisa simulasiin menggunakan analogi listrik kayak tadi ya. Gimana caranya gitu kan kita bisa simulasiin kayak tadi tuh nuklir kayak tadi menjadi bentuk listrik tuh nggak bisa. Lalu ada model generik dapat berupa salah satu dari persamaan matematika, misalnya persamaan diferensial, polinomial, arma, variabel keadaan, aljabar, lalu ada diskrit atau logika, dan lainnya. Pemodelan sistem kompleks dilakukan dengan cara menggambarkan model generik umum. Kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Pendekatan identifikasi ini selanjutnya. Itu contohnya itu bisa ada banyak. Contoh pertama ada persamaan polinomial. Persamaan polinomial itu bentuknya seperti ini ya. Kita punya bentuk awal A0 ditambah A1 plus U pangkat 1 ditambah A2 plus U pangkat 2 terus sampai AN dikali dengan U pangkat N. Nah, di mana di sini A0, A1, A2 sampai AN itu merupakan parameter sistem. Jadi kita bisa punya A0 nilainya berapa, lalu A1 nilainya berapa. Ini merupakan parameter hanya angka-angka gitu ya untuk agar sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Lalu ada UT itu adalah maksudnya U1, U2 sampai UN. Itu merupakan inputnya. Jadi kita punya tadi A0 sampai AN itu adalah konstantanya. UT itu merupakan inputnya. Kita mau ngetes nih kalau input dari UT sama dengan misalnya kita punya input U-nya itu sama dengan 1, kita masukin di sini 1, kita masukin di sini 1 pangkat 2 berarti 1 pangkat 3 terus sampai 1 pangkat N. Kita kali di semuanya, kita jumlah. Nah, itu outputnya berapa? Itu merupakan outputnya tadi itu disebut dalam YT. Sini ya, YT. Yaitu merupakan keluaran sistem. Nah, itu yang disebut dengan persamaan polinomial. Bentuk umumnya tuh kayak gini. Berikutnya ada persamaan ARMA, di mana rumusnya itu adalah
YK itu output ya. HK dikali UK. Atau bisa dibuat dalam bentuk sigma K dari I sama dengan minta hingga untuk H dalam kurung K dikurang I dikali U I. Oke, di mana H0, H1, H2 sampai ke Hn itu merupakan parameter sistem. Jadi mirip kayak A0, A1 sampai AN ya, sama. Lalu UK itu merupakan masukannya, inputnya. Ini merupakan input. Nah, yang tadi ini H ini merupakan konstantanya. Dan YK adalah outputnya. Kita next. Di sini ada persamaan variabel, di mana rumusnya itu adalah dxt per dt atau turunan itu sama dengan axt plus but, atau yt sama dengan cxt plus dut. Nah, ini di mana xt adalah variabel keadaan sistem abcd. Abcd itu yang ini ya. abcd itu merupakan matriks atau vektor yang merupakan parameter sifat karakteristik dari suatu sistem. Nah, ini konstantanya. Ini adalah variabel keadaannya atau ya, inputnya. Bisa dianggap inputnya. Itu adalah persamaan variabel. Oke. Berikutnya ada persamaan aljabar di mana AX sama dengan B. Nah, A-nya itu adalah matriks parameter sistem, B-nya adalah vektor parameter sistem, X adalah variabel sistem. Jadi kita bisa punya bentuk di sini A, matriks A dikali suatu matriks atau suatu vektor menghasilkan vektor B. Kayak gitu. Oke, berikutnya ada persamaan diskrit. Nah, persamaan diskrit itu merupakan persamaan logika yang dapat berupa persamaan kombinatorial, dirumuskan sebagai kombinasi masukan untuk menghasilkan keluaran atau persamaan sekuensial, di mana keluaran waktu sebelumnya menjadi masukan waktu juga untuk waktu ini. Nah, contoh persamaan faktorialnya itu bisa kayak gini ya. Ini contohnya. Kita punya input 3 buah, X1, X2, X3. Nah, kita punya rumusnya kayak gini nih. X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah negasi X1 dikali negasi X2 dikali negasi X3. Kayak gitu. Nah, di sini dari persamaan ini kan kita punya 3 input, kita bisa bikin tabel kebenarannya juga. Jadi tabel kebenarannya dia punya 3 buah kolom X, itu tadi inputannya ya. X1, X2, X3. Nah, oke. Nilai dari X1 itu hanya punya 2 kemungkinan. Antara 0 dan 1. X2 juga sama. X2 itu nilainya antara 0 dan 1, begitu juga X3. Nah, kita bisa tulis kayak gini kemungkinan-kemungkinannya itu semua. Oke. Berarti total itu ada 8 kemungkinan ya, karena dia punya 3 variabel dan punya 2 kemungkinan jawaban. Berarti dia punya 8 total kemungkinan yang terjadi, antara itu X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, atau mungkin X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, sampai ke X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya 1. Total ada 8. Oke, gitu. Nah, kalau udah kita bisa hitung semuanya. Ini Z itu adalah outputnya, hasilnya. Tabel hasilnya itu kayak gini. Oke, ini ada contoh rangkaiannya. Kita bisa buat rangkaian dari persamaan ini. Jadi ini X1 kali X2. X1 kali X2 itu direpresentasikan dengan bentuk gerbang N. X1 kali X3 juga bisa dengan gerbang N. Lalu negasi X1, negasi X2, negasi X3 dengan gerbang N juga. Nah, kalau sudah kan kita tambah ya tiga-tiganya. Tiga-tiganya kita tambah, itu menggunakan gerbang OR. Ini disebutkan gerbang OR ya. Nah, outputnya itu merupakan Z yang diminta tadi. Kayak gitu. Berikutnya adalah persamaan diskrit. Contoh persamaan sekuensial adalah dengan rangkaian flip-flop SR. Ini contoh berikutnya. Nah, flip-flop SR itu bisa dirumuskan kayak gini nih. YT plus 1 sama dengan ST plus RT, negasi RT dikali YT. Oke, dimana masukkan S dan R itu sama dengan 0, dan masukkan SR11 itu nggak boleh. Oke, pertama flip-flop itu kan kita punya contoh flip-flop ya. Flip-flop itu adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menyimpan outputnya. Jadi rangkaian ini nih, flip-flop ini nih, yang gambar ini, itu berfungsi untuk menyimpan nilainya. Jadi kalau kita punya output 1, kita bisa menyimpan 1 tersebut.
kita punya outputnya 0, kita bisa menyimpan 0 tersebut gitu ya. Nah, tapi ada larangan. Larangannya itu kalau nilai S dan R yang sama-sama 1, itu tidak boleh. Itu merupakan state atau suatu kondisi yang dilarang atau tidak diizinkan, nggak boleh, karena menimbulkan error. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau kita punya input S itu set ya, sedangkan R itu reset. Nah, kalau nilai S-nya sama dengan 1 dan nilai R-nya sama dengan 0, kita melakukan set. Set itu adalah kita mengubah outputnya menjadi 1. Nih, jadi kalau kita punya input S, R-nya 1, 0 gitu ya, atau setnya 1, R-nya 0, maka dia outputnya adalah 1, intinya gitu. Output Y-nya. Kalau Y negasinya berarti dia 0. Kebalikannya. Nah, sebaliknya kalau kita ngereset dia atau R-nya 1, S-nya 0. Nah, itu dia akan merubah outputnya ini menjadi 0. Outputnya menjadi 0 dan negasinya menjadi 1. Kebalikannya. Sebenarnya kita pentingin Y-nya doang sih. Y negasi kita nggak pentingin. Nah, kita pentingin Y itu merubah Y menjadi 0. Gitu ya untuk reset. Nah, kalau 00 itu dia akan tetap nilainya. Jadi kalau outputnya sebelumnya itu adalah 1, kita ngubah S-nya 0, lalu R-nya juga 0, outputnya akan 1. Oke. Nah, begitu kita rubah S menjadi 1, berarti kita ngeset outputnya menjadi 1. Nah, gitu kan. Karena outputnya 1, kita ubah jadi 0 lagi, dia bakal tetap 1 misalnya. Terus kalau kita nyalain reset S jadi 1, S-nya 0, nah dia bakal berubah jadi 0 karena kita mereset. Nah, terus kalau kita ubah resetnya lagi menjadi 0 lagi, outputnya bakal tetap 0, dia nggak berubah karena 00 keadaannya bakal sama. Di sini ada pendekatan identifikasi dan estimasi model. Parameter dari model kemudian ditentukan nilainya dengan cara identifikasi berdasarkan data yang diambil dari realitas. Data realitas diperoleh dari pengukuran, sampling, jejak pendapat, wawancara, dan lainnya. Proses penentuan nilai parameter model sistem dikenal dengan identifikasi sistem. Ini seperti yang kita sudah jelaskan pas awal-awal ya, yaitu parameter itu ditentukan dari realitas. Cara mendapatkan realitas itu dengan cara pengukuran, sampling, wawancara ahli, dan sebagainya. Lalu kita tentukan nilai-nilai parameternya dari model sistem yang kita punya, seperti itu. Oke, sudah selesai. Itu tadi adalah merupakan penjelasan dari pemodelan sistem ya. Oke, silahkan like jika Anda suka dengan video ini, tinggalkan komen, dan subscribe ke channel ini. Dan see you again in the next video. Bye-bye.